Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Jadi tadi pagi saya bangun, kemudian saya mulai tanya, apa yang mau dibagikan nanti di doa puasa ini? Kemudian saya coba lihat apa yang Tuhan mau taruh di hati saya. Ternyata ada pesan Tuhan yang khusus pada hari ini. Amin. Ya, karena yang datang hari ini adalah lingkaran dalam daripada Tuhan, yaitu inner circle daripada Tuhan. Ada 3 murid Tuhan yang inner circle, yaitu Petrus, Yohanes, dan satu lagi siapa? Yakobus. Betul. Yang lain itu di luar, ada 3. Nah, ini khusus untuk mereka yang betul-betul datang hari ini dikhususkan Tuhan. Amin. Amin. Untuk satu lingkaran dalam, inner circle daripada Tuhan ini. Jadi sebenarnya itu berbahagia dan betul-betul terima kasih kalau hari ini bisa sama-sama ya. Yang berhalangan itu ya dapat berkat, tapi berkat khusus ada di sini. Amin. Sebelum saya mulai akan Tuhan katakan ada satu ayat yang kita coba mengerti itu. Karena pada saat ini yang Tuhan inginkan dalam menghadapi akhir daripada segala akhir zaman ini dengan banyaknya tafsiran Alkitab dan begitu banyak hamba Tuhan yang belum juga benar, apalagi dengan ajaran-ajaran sesat yang dipertanyakan dan memang menyesatkan. Begitu banyak kalau kita tidak melek Alkitab, hanya belajar Alkitab dengan knowledge kita, meskipun knowledge kita tinggi, IQ kita tinggi, tetap kita tidak akan bisa melek Alkitab. Coba tanya, saya mau tanya, kenapa hamba-hamba Tuhan yang besar itu bisa berjatuhan? Mereka udah tahu kan? Terutama dunia barat, di Indonesia nggak banyak, cuma saya nggak sebut namanya. Umpamanya Benny Hinn. Kenapa sampai istrinya menceraikan dia? Ada apa sebenarnya? Kemudian kenapa dia berselingkuh dengan Paula White? Dua-duanya apa? Paula White itu begitu bagus pelayanannya. Gerejanya disebut Church Without Wall. Ya di Orlando. Saya datang ke sana. Persis waktu saya datang ke sana dia khotbah lagi. Tapi waktu saya mau ketemu dia nggak mau. Ada apa dengan Paula White? Ya, kemudian kelihatannya begitu rukun. Dia ceraikan suaminya, kawin sama miliarder di Amerika. Kemudian sekarang dia dicerai lagi sama Benny. Ada apa sebetulnya? Ya, mereka itu ahli Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus yang membaptis membenci ahli Taurat? Mengapa Saulus jadi Saul jadi Saulus? Jadi Paulus. Mengapa Saulus jadi Paulus? Kenapa? Ini karena mereka itu kalau yang tidak melek Alkitab hanya tahu dan panik khotbah luar biasa, tapi kemudian berjatuhan. Artinya dia tidak melek Alkitab. Salah satu yang saya doa dan Tuhan jawab, kenapa hamba Tuhan itu begitu? Bangun perselingkuhan, istrinya cantik, rumah tangganya udah bahagia, kok bisa cerai? Bahkan 30-40 tahun cerai juga. Kenapa? Biasanya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu karena dia merasa disayang, diistimewakan oleh Tuhan. Dia merasa mempunyai sesuatu fasilitas yang tidak mungkin dipunyakan oleh hamba Tuhan yang lain. Jadi kalau melakukan sesuatu yang hamba Tuhan lain tidak boleh lakukan, untuk dia merasa boleh. Ya, karena Tuhan itu memberikan dia special attention. Dia merasa begitu dekat sama Tuhan. Itu yang menjatuhkan. Tuhan tidak pernah pilih. Semakin intim Tuhan, semakin hati-hati. Kenapa? Goncangannya makin berat. Ya. Nah, apa yang dimaksud coba dengan satu supaya kita melek Alkitab ya? Filipi 2 ayat 5. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
Justru dalam keadaan bersama ini, kalau kita tidak pakai pikiran perasaan Yesus, jika kita melek akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan sesama semua, habis, makanya gereja pecah. Makanya tidak ada satu persekutuan yang kuat. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Yang saya mau tanya, apa itu pikiran dan perasaan Yesus yang kita harus taruh di dalam pikiran perasaan kita? Jadi kita punya pikiran perasaan sendiri. Tuhan itu menghormati manusia dengan kemauan yang bebas, pikiran yang bebas, perasaan yang bebas. Tapi kita harus taruh pikiran perasaan Yesus di atas pikiran perasaan kita, supaya pikiran kita itu didominasikan oleh pikiran perasaan Kristus, betul? Sehingga waktu kita mikir atau berasa yang tidak enak, tapi pikiran perasaan Yesus itu mengatakan itu salah, ya kita mesti ikut. Meskipun menurut pikiran kita, perasaan kita nggak salah, tapi kalau pikiran perasaan Yesus bilang salah, itu salah. Memang ditaruh di atas pikiran perasaan kita, bukan diambil pikiran perasaan kita, tidak. Nah, apa itu pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Itu adanya dalam Matius 5 ayat 1-12, yaitu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ini yang sangat-sangat penting. Pikiran perasaan Kristus itu dituangkan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 1-12, dan saya akan uraikan di sini. Sebetulnya sampai ayat 48 di sini. Ya, tapi 1-12 saja. Yang sangat penting sekali, yang oleh orang dunia bahkan orang Kristen itu tidak dipercaya, dikatakan mustahil dan tidak mungkin, meskipun mereka bilang mujizat masih ada. Yaitu disebut bahasa Inggrisnya Beatitudes, the Beatitudes, yang itu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dalam Matius 5 ayat 1-12 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ini sesuatu yang kita lihat. Makanya saya katakan, khotbah Tuhan Yesus di bukit, pikiran perasaan Yesus itu hanya khusus untuk inner circle. Ya, waktu Tuhan Yesus di bukit itu datang orang banyak, ditinggal, dia naik, dia nggak mau. Dia tunggu sampai muridnya yang inner circle itu datang, baru dia mengajar mereka. Makanya ini khusus di sini, ini khusus. Amin. Ini kalau dikhotbahkan nggak percuma. Kalau tidak inner circle tidak akan ngerti. Yang inner circle pun harus berjuang sungguh-sungguh bisa mengerti dan melakukan. Tidak gampang ini. Ini rahasia sekali. Adanya di kaum 200. Itu adalah inti daripada kaum 200 ini. Khotbah Tuhan Yesus. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, yang pertama dia katakan, ini pikiran dan perasaannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh murahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian yang kedelapan dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang sembilan, berbahagialah mereka karena aku, jika karena aku kamu dicela, bukan hanya dianiaya, dicela dan dianiaya, dan pada lu difitnahkan sekalian jahat. Dan hasilnya ayat yang ke-12, bersukacitalah dan gembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini rahasianya luar biasa. Waktu saya dapat ini, dapatnya itu setelah berjuang 12 tahun. Salah tafsiran saya pada waktu dulu. Salah sama sekali, dibetulin Tuhan bukan main. Nah,
Dikatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kalau dalam segi bless, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Yang di pertanyaan pertama, apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Ingat, kebahagiaan itu bukan karena kita ini kaya, diberkati Tuhan dengan melimpah, tetapi kebahagiaan itu adalah kalau kita itu mempunyai banyak sahabat-sahabat yang bisa saling membantu, saling mendoakan, mempunyai keluarga yang diberkati Tuhan, yang satu keluarga yang betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ada kasih di dalam persekutuan itu, yaitu kasih yang murah di mana apapun yang terjadi selalu ada pengampunan dan pemaafan. Itu namanya bahagia. Kalau kita itu bahagia cuma dapat uang atau apa saja berupa materi, tapi kita sedikit punya sahabat, bahkan banyak orang iri hati, maka tentu apa? Kalau kita punya kaya juga, tapi keluarga kita berantakan, anak kita kena narkoba, ya istri kita cuma bisa beli perhiasan, foya-foya teman-teman. Untuk apa? Ya kalau dia pun kita kaya, tetapi kita tidak bisa mengampuni, benci sama orang, tidak mau nolong orang. Untuk apa? Itu sebabnya dalam Mazmur 133 ayat 1-3 itu sangat unik. Ini yang disebut bahagia. Mazmur 133 ayat 1-3 saya bacakan. Bunyinya demikian. Hina matofku menaim syafat ahim gam jahat. Betul? Hina matofku menaim syafat ahim gam jahat. Ini bukan bahasa roh. Ini bahasa Ibrani yang mengatakan, ya, yang mengatakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hingga matok umanaim syafatakim yang jahat. Ini salah satu nyanyian syiar di mana bangsa Israel itu setahun itu paling sedikit 1 kali itu, dan dari mana mereka tinggal, mereka pergi ke Bukit Sion untuk merayakan pertemuan tahunan dengan Tuhan. Dan biasanya karena keadaannya dulu itu bahaya, mereka tidak pernah pergi sendiri. Itu kumpulin keluarga-keluarga atau satu suku jalan sama-sama menyanyikan nyanyian syiar. Salah satu ini, waktu mereka menuju ke Sion, mereka nyanyikan Hina matok umanaim syafa'ahim yang jahat. Hina matok umanaim syafa'ahim yang jahat. Hina matok syafa'ahim yang jahat. Hina matok syafa'ahim yang jahat. Hina matok umanaim syafa'ahim yang jahat. Hina matok lai 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 lai. Hina matok lai 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 lai. Hina matok umanaim syafa'ahim yang jahat. Hina matok umanaim syafa'ahim yang jahat. Berkat Tuhan tuh. Amin. Ya, itu yang mereka nyanyikan. Maka dikatakan dalam Mazmur itu, alangkah baiknya. Baik itu apa? Kalau kita ini bisa diam bersama itu baik. Tetapi kalau diam bersama dengan hukum itu indah. Nah, ya, dikatakan sungguh tidak bohong, alangkah baiknya dan indahnya. Bukan hanya baik tapi indah. Apabila saudara-saudara sekalian bersama, hidup bersama dengan rukun, yang bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harun ke leher jubahnya. Jadi itu urapannya turun. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Gak usah cari berkat, diberikan berkat seumur hidup. Bayangin. Waduh. Yang itu adalah bahagia, mau apa lagi? Nah, sudah kasih Tuhan Yesus. Saya mau tambahkan, ya.
Orang yang paling bahagia itu adalah selain tadi itu, dia selalu intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama manusia, dan mempunyai pola hidup bukan hanya di gereja, doa puja penyembah, tapi punya pola hidup adalah praise and worship. Di mana saja itu akan terjadi. Mulutku penuh dengan pujian, kan? Apapun yang terjadi dalam keadaan dia sakit juga, dalam keadaan dia ditipu, mulutku penuh bukan dengan umpatan, bukan dengan keluhan, tetapi dengan pujian. Bukan hanya di sini sih bisa. Ya cuma sebentar sih, tapi gaya hidup doa punya penyembahan itu suatu perjuangan. Ya, dan juga hidup dalam kasih. Pengampunan itu tidak begitu masalah. Karena kalau kita tahu kita telah diampuni segala dosa kita, untuk juga kita bisa mengampuni, itu gak ada masalah sebetulnya. Jadi orang yang gak bisa mengampuni itu gak bahagia. Bahkan ditolak sama Tuhan. Kalau kau mengampuni, maka Bapakku di surga mengampuni. Kalau kau tidak mengampuni, Bapakku di surga tidak mengampuni. Jelas kan itu. Ya, kemudian ya tentu orang yang bahagia itu tahu terima kasih. Dapat apa saja terima kasih. Biarpun orang lain dapat lebih banyak, kita sedikit terima kasih. Kenapa? Porsi masing-masing itu berbeda. Amin. Amin. Tuhan dia pun dapat 100 juta, aku cuma 1 juta. Apa Tuhan nggak pilih kasih? Enggak. Sebab kalau saudara belum kuat dikasih 100 juta, habis dibuat foya-foya. Tuhan tahu katanya. Kita diberkati antara lain juga untuk memberkati orang lain, bukan untuk memberkati diri sendiri. Ya, jadi kalau belum kuat dikasih berkat banyak, justru celaka. Ya, jadi nggak usah takut kalau banyak diberkati kita nggak cuma sedikit, nggak apa-apa. Artinya kita harus betul-betul memacu diri supaya kita itu kuat menerima berkat Tuhan. Mengucap syukur selalu juga, ini nggak menjadi masalah kan? Karena saya kasih contoh nggak mengenai hamba Tuhan yang tinggal di tikungan jalan ini. Belum. Jadi ada satu hamba Tuhan itu, Tuhan selalu bilang ke dia, apapun terjadi kamu ucap syukur. Puji Tuhan. Dia tinggal di jalannya kecil di tikungan jalan. Tetangganya punya anak, itu kan balap motor. Dibeliin motor, dipretek dari semuanya sampai botak motornya, udah kasih knalpot yang waduh. Jadi kalau latihan anaknya dia lagi mau doa ribut, dia mau baca firman Tuhan ribut, tapi dia ucap syukur Tuhan saya punya anak tetangga kayak begitu. Dia pertama sih tulus, karena kelihatannya tulus gitu. Nggak tahu kan hati manusia, ngomongnya tulus, hatinya bulus, siapa yang tahu. Ya, suatu ketika waktu dia lagi doa, gubrak. Ternyata anak itu jatuh di solokan. Dia spontan syukur. Nah, ini ngucap syukur atau nyumpahin orang? Gimana? Tuhan apa? Kamu bilang apa? Syukur kamu tuh bukan ngucap syukur, Tuhan. Ayo, bawa anak itu ke rumah sakit, obatin. Banyak kita kan suka sama sesuatu tertentu, begitu harus celaka syukur. Rasanya ini ganjelan satu hilang. Justru tambah ganjelan. Ya, jadi aduh, betul-betul. Kemudian ya itulah orang yang berbahagia dan juga terus mulai melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa mencuri kemuliaan Tuhan dari mula, pertengahan sampai akhir, dan itu susah betul. Karena banyak hamba Tuhan semuanya start itu rata-rata waduh begitu, menggebu-gebu. Pertengahannya
mulai abu-abu. Habisnya jadi debu. Nah, berarti kan jarang. Di Amerika sekarang cuma tinggal satu Billy Graham, yang lain berjatuhan. Gimana itu? Yang terkenal itu. Apalagi yang nggak terkenal. Kenapa yang nggak terkenal lebih gampang jatuh dari terkenal? Kenapa? Waktu melihat yang terkenal berbuat yang jahat tapi dibiarin Tuhan, dibiarin dalam tanda petik, dia aja boleh masuk orang. Nah, karena lagi kan. Semua kejadian di dunia ini yang kita lihat yang jelek itu diperlihatkan kepada kita supaya kita tidak mencontoh seperti itu. Jadi dulu saya ini Tuhan mulai pertengahan sampai akhir terus dalam kasih bunga-bunga tanpa pamrih, dan juga tentu ya, dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan seakan-akan kita ini hebat, kita ini benar-benar memberi juga supaya kita ini difoto, disiarkan. Pernah satu kejadian yang lucu pada waktu KKM di satu tempat itu. Kebetulan tuh waktu itu di tempat itu lagi hujan abu dekat Gunung Merapi. Paniku batalkan, tapi ada panitia di sana, paniku harus datang. Ini kesempatan yang bagus sekali, yaitu nanti sebelum khotbah KKM kesembuhan, paniku itu akan bagi-bagikan sembako kepada korban beberapa banyak. Paniku kata, apa? Tidak. Itu kan mencari muka. Gak boleh itu. Nanti di foto dimasukin televisi. Waduh, itu bujukan yang halus katanya. Tapi hati-hati. Apa yang kau beli dengan tangan kanan, tangan kiri harus tahu. Yang ini buat-buat. Gimana tuh? Dan satu lagi kita akan bahagia kalau kita memperhatikan yang miskin dan yang menderita. Betul? Contohnya. Saya ini diberi beban oleh Tuhan itu setahun sekali untuk pergi ke tanah perjanjian. Saya sebut Israel bukan the Holy Land, itu belum jadi Holy Land. Di sana banyak pencopet, banyak yang tidak benar saja. Israel is not yet a Holy Land. Tapi nanti pada kerajaan 1000 tahun itu datang, itu baru Holy Land, betul? Tapi Israel is always a promised land. Itu tanah perjanjian. Kalau kita pergi ke sana, maka Tuhan akan genapi semua perjanjiannya. Itu sebab itu saya itu begitu bergaya langsung 21 kali saya pergi. Nggak pernah bosan. Dan luar biasanya 21 kali pergi itu nggak pernah bayar. Amin. Karena saya punya kerinduan. Pertama kali 1994. Yang ngongkosin saya itu ipar saya, Pak Cokro, sama adik saya itu. Saya somasi pergi di sponsoring, bayarin. Nah, yang kedua, saya ke sana sudah dapat uang. Karena jadi tour leader. Ya, terus jadi tour leader sampai kemudian ikut Pak Niko, sampai yang satu kali tidak pernah bayar, bahkan dapat berkat yang limpah. Nah, dan kenapa harus pergi ke sana? Kalau nggak salah Mazmur 122, di mana Raja Daud melakukan ini. Coba buka dulu dah. Mazmur 122 betul kan? Iya, betul. Ini ya. Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Nyanyian syarah Daud. Aku bersuka cita, kata Daud, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Artinya Tuhan itu mengundang Raja Daud itu melalui orang supaya dia pergi ke rumah Tuhan, betul? Nah, kemudian dia memberikan respons yang positif. Dia katakan apa? Sekarang juga diresponsnya secepat mungkin, sebaik mungkin. Sekarang kaki kami nanti dia pergi tidak sendirian, bahkan bawa banyak orang. Ya. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Lihat luar biasa itu. Jadi Daud itu kenapa lebih berkenan pada Tuhan?
bukan hanya melakukan kehendak Bapa pada zaman dia hidup, tapi respons itu cepat dan betul tepat. Bahkan dia membawa banyak orang untuk meresponi permintaan Tuhan itu supaya apa? Supaya orang lain pun mendapat berkat dari Tuhan, betul? Nah, Tuhan tuh bilang begini misalnya, kamu harus memperhatikan yang miskin dan yang menderita. Kamu adakan tur setahun sekali, gitu, bawa sebanyak mungkin orang yang miskin. Umpamanya office boy, office girl, pembantu rumah tangga, WL, singer, pemain musik, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, juga yang kerja staf di administrasi, yang kepengen ke sana tapi nggak punya uang, nggak bisa. Waduh, berat ini. Saya mesti cari sponsor berapa banyak, apakah mereka mau? Tapi karena Tuhan beritakan, ya saya lakukan. Sudah 3 kali saya pergi. Ya. Pertama kali saya pergi itu, saya apa ya? Luar biasa ya. Saya doa, saya umumkan ya. Ayo siapa yang mau pergi? Wah, begitu banyak, bingung saya, bagaimana ya? Tuhan katakan ada syaratnya. Pergi ke sana biarpun semiskin apapun tidak boleh dengan tangan hampa. Amin. Jadi syaratnya begini, sudah punya paspor. Yang kedua punya NPWP, dulu masih ada NPWP kan, kalau nggak bisa bayar berapa juta itu. Kemudian yang ketiga paling sedikit punya uang $500. Sisanya saya cari sponsor, bahkan saya sponsor. Setelah disaring, ternyata yang pergi itu 141. 141 itu 60% itu udah utang. Tapi mereka penuhi, paspor ada, NPWP udah ada, dan memang mereka penuhi. Kan saya mesti cari begitu banyak bagaimana. Saya mulai doa untuk Tuhan yang kasih dulu kan. Tuhan bilang, kamu yang sponsorin dulu. Waduh. Iya, jangan mau enak gitu. Sponsorin, saya bilang oke. Tuhan 4 saya sponsorin langsung. Nah, kemudian saya doa, Tuhan mulai kasih, saya mulai share ini. Antara lain saya bilang apa nih? Langsung kan itu yang bilang, ya, kami juga mau. Ya, sama yang lain-lain dari tim 20 pagi itu. Mereka ada yang kasih 4, ada yang cuma 1, ada yang cuma setengah. Ya, macam-macam itu. Kumpul-kumpul ternyata bisa. Nah, udah bisa, saya pikir lagi. Kalau mereka udah bisa begini sampai ke sana, nggak punya duit, mau shopping ini nggak bisa, gimana? Tuhan bilang kasih uang 1, kalau kasih uang 1, nah ampun nggak? 1 orang 100, bayangin aja, $100. Tapi di jalan keluarnya itu kerjaan kamu sendiri. Coba lihat list namanya yang pergi itu. Ada yang kaya, ada yang mampu. Kamu bilang orang kaya, ayo yang kaya tolong yang miskin. Tapi caranya bagaimana? Gak usah jangan kasih tahu yang mana yang miskin. Nah, gimana nih? Kan Tuhan itu kan pikiran rasanya kalau kita nggak tangkap, waduh susah benar. Mereka yang pergi meskipun miskin nggak punya apa-apa, pakainya pantas semua karena apa? Karena saya kumpulin baju-baju yang bagus, baju tebal, dan perginya itu bulan Januari, Februari, musim dingin. Antara 0 sampai 10 derajat. Nah mereka kalau nggak punya long john, cuma short john buat apa? Ya, belum nggak punya mantel, nggak punya sarung tangan. Saya kumpulin itu banyak yang kasih pinjam kan. Jadi semuanya tuh lantai semua, nggak kelihatan miskin. Nah sekarang bagaimana? Lalu saya bilang sama yang ada uang, kalian mau nggak tolongnya? Yang mana Pak? Saya nggak sebut namanya. Nanti begini deh, kalau lagi shopping, kamu lihat orang cuma pegang-pegang atau beli apa kunci deh, dengan kunci itu bantu. Enggak dibantu, karena kelihatannya semua kan ini. Aduh. Akhirnya saya terpaksa, saya duluan kasih 100
kasih semua. Kemudian saya bilang supaya mereka percaya, mana yang nggak mampu itu, saya kumpulin semua yang dapat sponsor, foto. Itu di foto saya bilang, nih, kenalin ya. Nah sejak itu, waduh, semua pulang bawa berkat melimpah demi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan mereka suka cita bukan lain sampai di sana tuh, kita di sana nih, nggak mimpi nih. Waduh, suka kita nangis dari mulai sampai pulang nggak mau pulang. Mereka suka cita, saya lebih suka cita lagi. Amin. Makanya sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang Yerusalem. Kenapa saya pilih Januari Februari yang musim dingin itu? Karena itu low season. Ya, itunya dekat pesawat murah, hotel murah, karena nggak ada yang mau pergi kalau musim dingin. Tapi menderitanya apa? Pada waktu kita pergi ke Gunung Hermon, waduh itu saljunya bukan main. Tapi waduh dia pun dingin, orang tua pada loncat-loncat di salju ini. Tidak waktu mana, waduh luar biasa itu. Waduh, jangan kata anak-anak yang masih muda, jangan tua itu kayak anak kecil semua. Kalau lemparan salju sambil nyanyi. Setelah itu pergi ke Sungai Yordan. Saya udah bilang, yang sudah dibaptis Islam tidak ada baptis ulang, kecuali yang tadinya baptis percik. Kalau mau dibaptis, tapi juga bukan satu baptisan melawan doktrin gereja lain, bukan. Tapi baptisan penggenapan sudah datang di Sungai Yordan. Tetapi mereka bilang bagaimana, masa kita cuci-cuci muka aja nih. Saya bilang di 2 Raja 5 itu ada baptisan, bukan baptisan, adalah selam Naaman. Naaman itu panglima raja kafir yang selalu menang sebagai tangan kanan raja. Sehingga pada waktu itu kalau orang dengan nama Naaman semua iri hati. Waduh, karena dia itu dihormati raja, kaya, kan dibawa. Jadi kita bilang dengan nama Naaman, wah enak ya. Nah aman, seperti aman. Ternyata Naaman nggak merasa dia aman karena dia ada kusta kan. Ada dia, istri yang tahu itu aib gitu. Akhirnya Tuhan tuh bekerja sampai Naaman tuh pergi ke Israel, kemudian dia itu ketemu Nabi. Nabinya nggak keluar lagi, cuma kacung Nabi. Waduh, Naaman itu diperlakukan bukan VVIP lagi, orang yang nggak dikenal. Waduh, kalau saya korban itu luar biasa. Akhirnya kan Naaman tuh celup 7 kali dan penyakit pusatnya sembuh. Dan saya bilang di sini lebih daripada baptisan. Ayo semua sudah dibaptis, kita nyemplung nyelam 7 kali. Ya supaya kalau rohnya lemah, roh lemah itu gampang bilang amin tapi tidak melakukan. Ya kalau baca kitab cepat kantuk, kalau doa tidur, itu rohnya lemah sih. Ya atau jiwanya, waduh firman Tuhan tuh wah betul luar biasa, tapi dia lebih percaya pada aturan dunia daripada aturan firman Tuhan, itu jiwanya lemah. Atau memang punya penyakit fisik sakit gitu. Salah satu dari 3 itu ada cemplung 7 kali. Wah udah ganti-gantakan. Dinginnya saya kan yang pertama kali ada yang dibaptis begitu, aduh harus dingin. Gimana ya rasanya udah gak mau, tapi karena udah gimana tugas. Jadi mau gak mau lebih dulu. Waduh udah gemeteran duluan di situ. Ngebaptis butuh nggak menyentuh balik. Semuanya itu yang 7 kali itu udah tangan. Saya cuma bilang, ya 7 kali ya. Dalam nama Yesus 1, 2, udah 3 tekan udah pedang yang tahap Yesus. Saya bilang, udah 3 lagi. Sampai 3 ya. Tinggal 1 akhirnya begitu juga selesai sorak semua. Luar biasa. Aku menderita dingin. Ada satu ibu-ibu nggak tahan panas, nggak tahan dingin, waduh betul-betul putri lilin. Tapi kalau dia itu punya iman, nyemplung sekarang tuh tahan panas, tahan dingin. Wah, macam ada yang lagi sakit flu berat, nyemplung semua kan bisa meleleh terus kan. Tapi kenapa nyemplung sembuh, mau diapa? Yang kakinya sembuh. Gimana? Yang sakit jantung, amin, saya sendiri di Surabaya. Dokter bilang nggak boleh pergi, sebelum pergi cemplungin, sembuh. Amin.
promised land. Kita respons yang benar, kita datang bawa banyak orang. Semua janji Tuhan digenapi. Ya. Nah, saudara Yesus, itu yang Tuhan berikan beban. Perhatikan, udah 3 kali sekarang. Yang terakhir nih, bagi Januari itu 96 orang. Ya, cuma 40 orang pun yang tidak mampu. Wah, betul-betul banyak pengalaman yang luar biasa. Dan juga perhatikan orang miskin itu apa? Jangan hanya bagi-bagi semua untuk orang luar, jangan. Perhatikan orang sekitar kita ini. Ya, contohnya umpamanya begini ya. Di kantor itu biasanya kan kalau jam 12 itu udah pada kan keroncong. Office boy dipanggil, beli ini. Saya perhatikan. Tuhan bilang sesuatu dibisikin, saya panggil. Tolong beli saya ya, umpamanya nasi padang kalau lengkap itu kan agak mahal, 25.000 itu bisa. Beliin saya nasi padang ya, agak segini isinya ini. Saya kasih uang double. Saya bilang beli 2 ya. Apa yang aku makan, kamu juga makan. Itu memperhatikan yang miskin. Office boy tiap hari disuruh beli makanan, nggak pernah beliin. Bagaimana coba perasaan? Teman saya dulu dia manajer GM dari satu perusahaan. Dia tuh karyawan tuh sebagai alat. Pokoknya gaji sekian cukupin aja. Kamu aku mau tahu deh. Kamu butuh apa nggak mau tahu. Begitu dia taubat Tuhan lu bahagia. Sehingga dia buka hati. Suatu ketika dia lihat kan itu yang begini. Dia tanya sama karyawan lain, teman lu kenapa tuh? Kakinya sakit. Oh enggak Pak, sepatunya nganak sebelah. Jadi dia tahu nih, Tuhan suruh dia beli sepatu kan. Dia pergi ke sepatu bata. Dia beli nomornya 42. Dia beli nomor 42. Sepatu bata. Begitu dia mau bayar, dia bilang, kamu lihat kamu pakai sepatu apa? Sepatu Testo ini. Apa yang kamu pakai? Itu yang kamu kasih. Masa kamu pakai Testo kamu kasih bata? Apa yang kau berikan pada saudara yang paling hina, kau berikan pada aku. Amin. Perhatikan, gak gampang. Ya, itu antara lain. Ya, itu sebabnya kalau kita berbahagia, itulah yang kita bisa katakan. Kemudian kita baca ayatnya, Kolose 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13. Ini hidup bahagia versi Kolose ya. Kalau tadi pengalaman hidup. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih. Dikatakan Yesuslah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu bersyukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Nah, itu kalau itu disebut bahagia. Nah sekarang mengapa sabda Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus yang disebut beatitus itu penting? Mengapa? Apa pentingnya? Apakah itu betul pikiran perasaan Kristus? Apakah diterima oleh orang Kristen? Apakah diterima oleh dunia? Waktu saya baca mulai Roh Kudus mengurapi saya, dikatakan begini. Ucapan bahagia atau beatitus itu adalah pernyataan kehendak Bapa yang dituangkan dalam pikiran dan perasaan Kristus. Itu adalah temanya, ya, pernyataan daripada hidup, yaitu pernyataan daripada kehendak Bapa yang dituangkan dalam pikiran perasaan Kristus. Itu tema. Itu adalah beatitus maksud saya. Nah temanya apa?
Temanya hanya yang hidup kudus dan sempurna mewarisi kerajaan Allah. Itu temanya. Hanya yang hidup kudus dan sempurna itu mewarisi kerajaan Allah. Setemanya apa? Setemanya yang berbahagia adalah mereka yang memiliki 3K, karakter, komitmen, dan kompetensi surgawi. Ya, karakter, komitmen, dan kompetensi surgawi. Nah, itu tema dan setemanya. Yang kita buktikan dengan ayat mengenai 3K, karakter, komitmen, dan kompetensi. Pertama kita buktikan, ya, itu mengenai karakter dan komitmen. Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata padamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini karakter. Kemudian Matius 3 ayat 7 dan 8. Ini mengenai kompetensi. Matius 3 ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia pada mereka, "Hei kamu keturunan ludah, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan hidup dan murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ini kompetensi. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita semua ini pohon-pohon yang pada waktu dulu bertobat, sekaya apapun sepeda kita, buahnya itu enggak baik. Nah, waktu kita tobat harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Tapi kadang-kadang juga enggak. Ya, orang kalau tidak hidup dalam kasih, tidak saling mengampuni, itu buahnya pasti tidak sesuai dengan pertobatannya. Contohnya ya, kalau ada pohon anggur, waktu dia berbuah, buahnya apa? Harusnya anggur, betul kan? Sesuai dengan pohonnya. Tetapi banyak katanya dia pohon anggur, tapi buahnya jengkol. Bikin orang jengkel dan mendongkol. Nah, bagaimana coba? Bagaimana? Gak sesuai dengan pertobatannya. Suasana yang baik, dia datang orang jengkel. Jadi mendongkol gimana? Makanya dikatakan, nah itu kompetensi yang Tuhan berikan supaya kita bisa masukkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Nah, sekarang bagaimana memiliki karakter surgawi itu? Bagaimana? Yaitu mengenai karakter, komitmen, dan kompetensi. Bagaimana? Saya sudah katakan ayatnya yang adalah ayat emas saya kan, 1 Yohanes 2 ayat 6 kan. Saya sudah katakan 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu sebabnya som jadi kom, fa jadi ku. Itu sebabnya. Ya, pengajaran Yesus adalah pengajaran tentang keteladanan hidup. Jadi bukan knowledge, tapi keteladanan hidup yang menghasilkan buah pemulihan yang sesuai pertobatan dan kelimpahan. Makanya Pak Diko katakan 2011 akan multiplikasi, kelipat gandaan, dan promosi. Besok saya terangkan apa itu multiplikasi, promosi besok khotbah. Ya. Aku hendak memberi nasihat. Ya, bagaimana Tuhan itu mengajar kita nih, memberikan keteladanan hidup supaya menghasilkan buah pemulihan dan kelimpahan. Aku hendak memberi nasihat kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita ini bukan kuda, bukannya bagal. Ya, kembali kepada khotbah Tuhan Yesus. Mungkin tidak ada ajaran Yesus tentang keteladanan hidup itu yang sepopuler daripada The Beatitudes itu. Tetapi juga yang paling tidak dimengerti justru oleh umat Kristen. Nah, ini kan lucu. Ajaran Tuhan Yesus keteladanan hidup itu tidak ada yang lebih hebat, tidak ada lebih terkenal lagi daripada khotbah di bukit. Tetapi hebatnya apa? Paling tidak dimengerti oleh umat Kristen.
termasuk hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya tidak jarang orang khotbah mengenai ini. Namun, namun dikasih dulu. Namun banyak dipakai dan dikutip oleh orang-orang dunia atau tokoh-tokoh agama lainnya tanpa menyebut sumber kutipan dan tanpa menyebut nama Yesus. Contohnya dulu A.A. Bim itu banyak pakai ajaran di sini, nggak sebut nama Yesus. Mereka itu tahu ada faedahnya, ada gunanya, tapi orang Kristen tuh nggak ngerti. Ya, tapi kalau hanya diikuti begitu saja tanpa sebut namanya, nggak ada kuasa. Apalagi nggak dilakukan. Buktinya A.A. bilang ini istriku yang satu-satunya. Kawin lagi. Mana mau coba? Ya, sekarang ada yang ikut-ikut juga. Namanya Mario Teguh, The Golden Way. Itu ajaran Yesus. Tapi nggak sebut nama Yesus. Dia termasuk New Age Movement. New Age Movement memakai itu juga ajaran Yesus, tapi nggak sebut. Tapi dipermudah. James Louis pernah sama-sama dia seminar, saya kasih khotbah sama-sama. Ngaku dia pakai ini banyak, tapi nggak sebut nama Yesus. Ya, kemudian Said Baba yang baru meninggal, itu juga pakai Tuhan Yesus kepada sebut. Kemudian yang saya lebih hebat, Oprah bikin agama O. Nah, ntar malam saya bahkan di ini mau tentang Oprah. Oprah itu orang yang salah kaprah. Namanya Oprah. Lihat, itu semua pakai ajaran Yesus. Ini bukan hanya sekedar knowledge, tetapi sebagai suatu solusi dari way of life, keteladanan hidup yang berkenan pada Bapa, yang membuat kita berhasil dalam kehidupan pelayanan dan berkenan pada Bapa serta berdampak besar bagi sesama. Itulah dia ajaran Yesus. Nah, sekarang saya akan kasih tahu ada 3 kelompok pendapat orang Kristen mengenai khotbah di Bukit Timah. 3 kelompok pendapat orang Kristen. Orang Kristen itu termasuk pendeta. Pendapat pertama mengatakan begini: setelah aku baca dan coba pikirkan, aku sungguh-sungguh tidak mengerti apa maksud dan artinya. Itu sebabnya aku tidak ada minat untuk mempelajarinya. Pokoknya aku tidak peduli. Bukan benar. Orang Kristen kelompok pertama paling banyak begini. Kalau jemaat sih, ya pendeta juga begitu. Sekali lagi, setelah aku baca dan coba pikirkan, aku sungguh-sungguh tidak mengerti apa maksud dan artinya itu. Itu sebabnya aku tidak ada minat untuk mempelajarinya. Pokoknya aku tidak peduli. Mereka kasih contoh begini. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin dapat Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Bagaimana orang yang miskin itu bisa bahagia dan punya kerajaan surga? Kalau punya kerajaan surga, kaya dong. Ini kan gak masuk akal kan? Makanya kalau nggak pakai pikiran kerajaan surga di atas pikiran kita, nggak ngerti. Mana mungkin dia bilang. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan itu. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Saudara kenal Raja Daud? Amin. Amin. Kaya enggak? Kaya, luar biasa. Raja Israel, orang berkenan pada Tuhan. Tapi coba lihat Daud katakan apa. Mazmur 86 ayat 1 dan 2. Mazmur 86 ayat 1 dan 2. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab inilah sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya padamu. Daud yang begitu kaya bilang, aku ini sengsara dan miskin. Kemudian dalam Mazmur 75 ayat 25-26 dilanjutkan lagi. Mazmur 75 ayat 25 dan 26 dikatakan begini: siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kau ingini di bumi.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Amin. Dia merasa miskin. Orang yang paling kaya di dunia juga itu miskin. Dia bisa beli hutan, dia bisa beli pulau, dia bisa membangun negara, dia bisa beli langit. Ada kaplingnya di langit. Orang yang paling banyak emas peraknya nggak miskin. Tuhan katakan emas dan perak punyaku. Kan punya siapa? Orang Jawa kan, itu semuanya pakai emas. Miskin. Timbangannya bisa 70 kilo. Nah, semua milik kita dan nyawa kita pun kepunyaan Dia. Miskin bagaimana? Semua yang kita punya termasuk nyawa kita pun punya Dia. Kita miskin bagaimana? Miskin. Tapi kita kaya. Kita bahagia. Kenapa? Karena bukan kepunyaan kita, maka Tuhan jamin dia sebagai miliknya. Amin. Sehingga dapat kerajaan surga. Jelas, gampang sekali. Kalau kita mengerti, kalau kita melek Alkitab, betapa miskinnya kita di hadapan Tuhan. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua mengatakan demikian. Aku telah baca tentang hal ini dan aku berharap, berharap dapat melakukannya dalam hidup ini. Tetapi aku rasa ajaran ini tidak cocok dan tidak logis bagiku. Nah, bagaimana? Aku telah baca tentang hal ini dan aku berharap dapat melakukannya dalam hidup ini. Tetapi aku rasa ajaran ini tidak cocok dan tidak logis bagiku. Nah, ini pendapat kedua. Dan mereka kasih contoh Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka yang dihibur. Bagaimana orang berduka cita bisa bahagia? Bagaimana? Bagaimana coba orang berduka cita bisa bahagia? Pada waktu Yesus salib, dia berduka cita enggak? Pada waktu Yesus disalib, dia berduka cita enggak? Iya, dan sama sakit betul-betul loh. Tapi dia bisa katakan, Bapa ampunilah mereka yang karena mereka tidak tahu mereka berbuat. Bahkan dengan teriakan kemenangan dikatakan sudah selesai, bahagia. Pada waktu Stefanus dirajam, batu ini sampai jatuh mana-mana. Sakit nggak? Sakit, tapi dia katakan apa? Bapak, jangan tanggungkan itu pada diri mereka. Ya? Kalau Yesus bisa, Stefanus bisa, kita juga bisa. Ya. Dan Paulus katakan apa coba? Bagaimana itu berduka cita tapi bahagia? Roma 9 ayat 1 dan 3. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Dicatat aja supaya lain kali bisa ada bahan. Roma 9 ayat 1 sampai dengan 3. Lihat di penderitaan Paulus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku sejasmani. Ya. Ini berduka cita dan bahagia. Ini dalam ajaran. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan begini. Ajaran ini terlalu idealistik. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Persyaratannya hanya bisa kita lakukan kelak kalau kita sudah di surga, tapi bukan untuk saat ini. Sekali lagi ya, ajaran ini terlalu idealistik. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Persyaratannya hanya bisa kita lakukan kelak kalau kita sudah di surga, tapi bukan untuk saat ini. Orang yang mengatakan begini terikat pada legalisme dan roh agamawi yang mendominasi kehidupan mereka. Pasti. Ya, Tuhan Yesus tidak datang karena mungkin itu sekedar berkhotbah tentang suatu agama baru, tapi dia sedang mengajar, memberitakan Injil Kerajaan
supaya kita semua boleh mendapat kehidupan seperti Dia sebagai warga negara kerajaan surga. Betul? Betul? Saya lagi nih. Tuhan Yesus tidak datang ke bukit itu sekedar berkhotbah tentang suatu agama baru, tapi Dia sedang mengajar dan memberitakan Injil kerajaan supaya kita semua boleh mendapat kehidupan seperti Dia sebagai warga negara kerajaan surga. Ada siapa? Makanya kemarin saya bilang, kalau Yesus datang udah dekat, ada sekali, semua perbuatan sudah selesai, hanya kedatangannya. Nah, secara umum kalau dia datang besok kan kiamat. Kiamat ada di mana? Kalau belum memenuhi syarat warga negara kerajaan surga, kita boleh bilang, tapi mana buktinya? Jadi kita harus hati-hati. Bititus adalah untuk dilakukan sekarang sebagai pemenuhan persyaratan untuk hidup berbahagia dan berhasil baik di dunia sampai kelak di surga. Amin. Bukan nanti, bukan. Nah, kita sampai pada bagian yang sangat penting, ya sudah mau selesai. Bagaimana mempelajari Bititus? Nah ini, bagaimana mempelajari Bititus? Tidak semua masalah atau persoalan dijawab dengan satu jawaban. Dan khusus untuk bagaimana mempelajari Bititus, itu harus diajar dengan pertanyaan lagi. Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Karena sangat penting sekali. Ya, apa itu Bititus? Nah, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Jawabannya adalah apa itu Bititus? Bagaimana mempelajarinya? Ada dalam satu pertanyaan, tetapi jawabannya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Satu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan cuma satu, tapi mencakupi seluruh pelajaran itu sebagai satu kesatuan. Pada waktu saya baca Bititus 10 tahun, 12 tahun yang lalu, waktu saya baca, dikatakan kan tadi kan, ya, ada berapa 9 ya, yang dikatakan tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan yang ketujuh, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ke-8 sama 9 itu saya tuh nggak mau. Mau dianiaya, difitnah, mau dicela. Ya, saya tuh batasnya pada yang 7 itu. Lalu saya pikir, mana yang paling cocok untuk diri saya dari 7 itu? Coba sekarang sudah baca. Coba yang paling cocok dari 7 itu, yang mana tuh saudara? Ayo, ya, miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus, murah hati, suci hati, atau membawa damai. Coba, ayo tentuin dulu sekarang. Ya, saya kasih pikir dulu ya, yang betul-betul ya. Ini bukan cuma tebak-tebakan aja. Harus tahu mana yang paling cocok untuk diri saya itu. Saya kasih contoh ya. Kalau saya justru yang ke-7, berbagai orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu yang saya belum pegang betul-betul. Nah, saudara yang mana? Coba Pak Robert, yang mana? Kok salah? Pasti. Pak Suwandi. Sama Pak. Oh, sama. Pak. Waduh. Yang lain lagi. Pak ini satu. Ayo, yang mana? Iya. Yang lain coba, yang lain. Masa semua sama yang betul lain tuh? Siapa yang lain? Ayo. Iya, coba. Ya.
lapang haus akan kebenaran. Nah itu kan, waduh, makanya itu bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ayo jangan malu-malu, tentuin dulu. Iya Pak. Miskin di hadapan Allah. Miskin dapat Allah luar biasa. Ada lagi? Iya Pak. Kemurahan. Waduh, suka nyumbang. Siapa namanya Pak? Kristian. Kristian. Kristian apa? Saragi. Saragi. Batak. Saragi. Oh Saragi. Nah ini langka satu. Orang Batak bilang sama saya loh. Orang Batak itu kalau kali-kali itu hebat, bagi-bagi apa? Ini kok bagi-bagi Pak? Ini langka di satu ini. Iya kan? Ada satu gereja di Medan. Itu jemaatnya kebanyakan suku Batak. Miskin Pak. Orang Batak kaya-kaya. Saya diundang untuk ibadah Natal, utang gerejanya. Sampai saya marah sih. Ini bagaimana sih? Malu-maluin aja. Tapi ini lain. Amin. Ada lagi yang lain? Udahlah ya. Masing-masing tahu kan? Yang mana aja juga betul. Tetapi yang tetapinya itu hanya startnya saja. Ya, Tuhan katakan apa? Kamu boleh mulai berbagai orang yang membawa damai karena mereka adalah anak Allah. Kamu bisa bilang begitu. Ayo sudah. Ya, jadi dulu saya itu menilai dari 7 karakter itu kita pilih satu, itu yang kita lakukan dengan tekun. Ternyata salah. Ya, kita boleh pilih yang mana saja sebagai awal untuk start kita. Ya, dan kemudian setelah itu, harus sampai 7-7-nya menjadi satu kesatuan. Ya, jadi kalau katakan begini, umpamanya contohnya. Berbagai orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Ya, ini suatu kasih Tuhan Yesus bagaimana orang bisa damai kalau dia tidak membuat hati, kalau dia tidak lapar haus akan firman Tuhan, kalau dia tidak miskin dalam Tuhan. Tidak bisa. Jadi start dari mana saja 7 itu boleh, tapi usahakan supaya 7-7-nya merupakan satu lingkaran karakter surgawi itu kita penuhi. Itu yang disebut beatitudes itu. Ya, jadi begini, luar biasanya karakter-karakter itu tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Kelihatannya masing-masing mutlak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi satu dengan yang lain secara berkesinambungan. Itu sebabnya kalau orang itu anak Allah yang suka damai, dia juga harus murah hati. Dan kalau dia murah hati, dia suci hatinya, jadi tanpa pamrih kan. Dan juga haus lapar akan firman Tuhan, lemah lembut dan seterusnya. Jadi ajaran Yesus tentang beatitudes adalah lingkaran karakter surgawi yang kudus dan sempurna. 7 angka sempurna, bukan satu. Makanya nih, di sini banyak orang pintar sih, makanya Tuhan bilang ajaran ini nih, so jangan pintar kepingan nih. Saya aja 12 tahun belajar ini, dari mana coba sampai pelek. Ya, itu sebabnya Matius 5 ayat 48 ayat terakhir katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, angka 7 sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. 7 karakter itu memiliki terus semuanya, berkaitan. Meskipun kelihatannya berdiri sendiri. Ya, sebagai konklusinya, ada 7 karakter surgawi yang luar biasa, tetapi biasanya kita lupa pada yang ke-8 dan ke-9, yaitu penganiayaan, fitnahan, dan celaan yang upahnya besar. Tapi kalau harus bilang itu bukan karakter, bukan. Karakternya cuma hanya 7. Jadi apa itu penganiayaan, fitnahan, dan celaan yang upahnya besar? Kalau kita sudah memiliki 7 karakter itu secara berkesinambungan, baru kita bisa menang dalam menghadapi penganiayaan, fitnahan,
dan celaan. Kalau enggak, pasti gagal. Pasti gagal. Kalau tertuju dapat dianiaya bagaimanapun, no problem. Ya, di fitnah bagaimanapun, no problem at all. Ya, dicela bagaimanapun juga, it's your own problem, not my problem. Ya. Jadi itu memang bukan karakter, tapi 7 karakter itu kalau bersatu, waktu kita menghadapi penganiayaan, fitnah, dan celaan, menang. Amin. Dan kalau menang, upahnya itu besar. Kita baru bisa menang dalam 3 hal itu kalau kita sudah memiliki dan melaksanakan ke-7 karakter itu secara berinteraksi. Contohnya Anda coba Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Ini Kisah Rasul 20 35 ini tentang penganiayaan, fitnah, celaan. Ya. Dalam segala sesuatu yang tak kuberikan contoh pada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Nah, ini memberi lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu adalah sebuah penganiayaan, fitnahan, dan celaan. Contohnya, ternyata membantu orang yang lemah atau memberi kepada orang yang membutuhkan, itu ada penganiayaan. Kita menganiaya diri sendiri. Nah, gampang loh. Nah, dulu saya suka batu cincin. Nah, itu Pak Samuel Pang itu dulu saya utus ke Vietnam untuk sana, untuk apa di sana. Katanya di sana tuh dia ketemu batu cincin ruby mahal, $700. Wah, ada sertifikatnya. Saya bilang tawar dah ya. Kalau 300 saja dibeli dah. Rupanya dia tahu bagaimana, nggak ngerti itu dapat. Wah, bagus sekali. Ada $300, cukup mahal. Begitu sampai di Jakarta, saya mengucap syukur Tuhan. Saya pergi cari tukang ikatnya, nggak ada yang cocok. Saya bilang, Tuhan, bagaimana sih udah dapat ini ikatnya gimana nih? Tuhan kata kamu saya, itu bukan buat kamu, itu buat Samuel Pang. Itu penganiayaan untuk saya loh. Saya harapkan begitu banyak itu dapat dikasih orang lain. Bagaimana? Jika nggak dianiaya nih. Tapi saya bilang, pasang, Tuhan bilang ini bukan untuk saya, untuk Anda. Nggak bisa dong, Pak, jangan. Saya masih dianiaya begitu. Dan rupanya dia juga belajar tuh. Dia juga termasuk orang pelit tadi. Satu ketika dia pergi ke opening itu yang jual batu-batu hiasan ya. Dia lihat, dia kan bisa bahasa Ibrani. Dia ada satu batu akik. Ada tulisan Ibrani-nya itu Yahweh. Itu susah sekali dapatnya. Dia beli, diikat sama dia, digesper gitu. Kemudian dia mau pakai, Tuhan bilang, itu buat kebutuhan kamu, kasih padani. Karena dia tidak tahu kan, saya kasih contoh sih ya, dikasih saya itu saya pakai. Ini kalau sudah lihat itu tulisan Ibrani itu Yahweh. Ya, 4 huruf mati. Itu kan susah. Kayak gini nih nggak ada duanya, seluruhnya nggak ada duanya. Karena ini batu gambar itu kan punya khas masing-masing. Kalau berlian tuh ya banyak deh. Jadi itu satu, kita memberi seseorang itu apa yang kita mau, yang kita idam-idamkan disuruh kasih, itu penganiayaan begitu. Tapi kalau udah punya 7 karakter itu, murah hati, ayo dong lakukan dong. Bagaimana kan? Kasihlah sama manusiamu seperti dirimu sendiri. Makanya apa yang kamu mau, kasih orang lain lah. Loh, tenang gak? Dan kemudian kalau kita memberi itu dicela, pasti akan celah. Oh, mau muka-muka tuh, mau ngejilat tuh, yang mengharapkan dikasih lebih banyak lagi tuh. Makanya tuh yang kaya yang dikasih. Nah, supaya nggak begitu, kasih orang miskin. Ya, tapi bagaimanapun kita berkorban, pasti ada yang celah. Ada setanggapan negatif.
Ya kita tidak bisa menyenangkan semua, betul? Tapi kita bisa senangkan hati Tuhan. Amin. Dan waktu kita memberi pun juga ada yang fitnah lagi. Aduh, itu mau show. Jadi membantu orang yang miskin dan lemah itu adalah satu penganiayaan celak dan kita. Pak Niko malam kita baru pulang dari Bandung, Ambon. Nah di Ambon terjadi salah paham. Pak Niko mengadakan healing movement crusade supaya yang datang itu banyak orang sakit yang ramah. Tapi diberitakannya khotbah Paskah. Jadi yang sakit itu datang cuma sedikit, 4 orang, jangan. Waduh, dari 4 ini didoakan semua sembuh, 2 lari pulang. Ya tinggal 2. Tapi kemudian doakan agak banyak langsung. Salah satu yang sembuh itu adalah bisu tuli sejak lahir. Dan dokter bilang, bisu tuli sejak lahir tidak bisa sembuh. Sudah tahu ongkos biaya di Ambon itu untuk KKR di Ambon 600 juta. Banyak yang ngomong, aduh Pak Niko buang-buang duit. Ngapain tuh? Yang sembuh cuma sedikit, 16 juta ngapain? Nggak ngerti. Pak Niko kan merasa tertuduh. Tapi Tuhan bilang apa mereka? 1 orang bisu tuli sembuh 600 juta itu nggak ada artinya. Dikasih 1 triliun juga nggak bakal sembuh. Ngerti nggak? Itu hanya itu pengayaan, fitnah, celakaan itu pasti ada. Tapi kalau kita melihat kita tahu, masa bohong bukan doa. Kalau kita disenangkan dari Tuhan, kita akan tugas kita. Amin. Tapi kalau tujuan sudah bersatu, baru bisa menang. Nah, sebagai ayat tantangan mengenai perhatikan orang miskin dan menderita, Matius 25 ayat 40 di ayat terakhir ya. Matius 25 ayat 40 kita berdiri aja lah. Udah pada lapar gitu ya, saya juga lapar. Ayo kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Ya sudah, kita baca ya dengan Tuhan 1, 2, 3. Dan raja itu menjawab, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Yesus memberikan keselamatan dianiaya habis-habisan, difitnah, tidak salah pun difitnah habis-habisan, dicela habis-habisan. Tapi kenapa dia menang? Dia punya karakter surgawi menurut pikiran perasaan Yesus yang kita harus kenakan di atas pikiran perasaan kita. Dan itulah ya kita akan berhasil dalam kehidupan ini di dunia sampai kelak di surga. Amin. Ya, kita berdoa.